Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Selasa. Semoga rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan kita semakin menyala. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah klik video ini. Salam kenal dari Kota Dingin Batu. Channel Eli Andawati hadir kembali di setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu di jam 12 siang ya. So, nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-videoku. Dan tak lupa ku ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe channelku untuk klik tombol subscribe ya, agar channelku semakin berkembang. Dan juga agar aku tetap bisa membagikan kegiatanku yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, and comment dari teman-teman, sangat menantikan ya. So, ikuti aktivitasku mengganti spray di malam hari, dan so pasti spraynya masih spray buatanku sendiri ya, made in tanganku sendiri. Jadi namanya apa teman-teman? Handmade gitu ya. Dan kebetulan motifnya ini juga motif sejuta umat ya teman-teman. Yuk tonton videoku sampai habis ya. Dan masih kegiatan di malam hari selepas bekerja seharian. Hari ini waktunya ganti spray. Sebetulnya sudah agak telat sih teman-teman. Agak telat nggak sih ganti spraynya? Kayaknya sudah 3 mingguan deh. Oke, sambil ganti spray kita bahas ya, berapa minggu sih idealnya kita harus mengganti spray di kamar tidur kita. Nah, idealnya spray diganti setidaknya seminggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat, punya alergi atau hewan peliharaan, untuk mencegah penumpukan bakteri, tungau, dan sel kulit mati yang bisa memicu masalah kulit dan pernapasan. Jika cuaca panas atau ada masalah kesehatan, lebih sering diganti lagi sekitar 2-3 kali seminggu atau bahkan setiap hari. Wow, karena itu lebih disarankan untuk menjaga kebersihan. Nah, frekuensi yang disarankan kita ganti spray 1 minggu sekali itu paling ideal untuk kebanyakan orang karena sudah cukup efektif mencegah penumpukan kotoran. Jika 2 minggu sekali itu masih bisa diterima, tapi harus segera diganti jika terlihat kotor atau lembab. Nah, kebetulan aku tinggal di kota dingin, yaitu kota Batu, yang notabene setiap harinya suhunya sangat dingin. Bahkan kita tidak sempat berkeringat teman-teman. Apalagi hari-hari gini hampir setiap hari turun hujan, dan memang sedang dingin-dinginnya teman-teman. Jadi masih bisa diterima juga ya kalau aku telat sampai 3 minggu. Maksa ya teman-teman. Nah, teman-teman tiap berapa minggu sekali ganti spraynya? Komen ya. Oke nih, lanjut. Kita bisa lebih sering mengganti spray, misalnya dalam 2 atau 3 kali seminggu, atau bahkan setiap hari itu jika punya alergi atau asma. Kemudian jika sering berkeringat berlebihan, juga ada hewan peliharaan yang ada atau kita izinkan masuk ke kamar atau aktivitas di kasur kita, main-main di kasur kita. Kemudian jika cuaca panas atau lembab, atau saat kita sedang sakit. Mengapa perlu rutin diganti? Nah, itu untuk mencegah tungau dan bakteri. Keringat, minyak, dan sel kulit mati adalah makanan tungau dan tempat berkembang biaknya bakteri. Yang kedua, untuk mencegah masalah kulit. Nah, penumpukan kotoran bisa menyebabkan jerawat, gatal, atau iritasi kulit. Yang ketiga, mencegah masalah pernapasan.
Tungau debu dapat memicu alergi dan asma, misalnya bersin, hidung tersumbat, ataupun sesak napas. Nah, yang terakhir untuk meningkatkan kenyamanan tidur. Spray bersih memberi sensasi segar dan nyaman untuk kita bisa tidur nyenyak. Tanda-tanda spray perlu diganti itu biasanya kalau sudah terlihat kotor atau bernoda. Mungkin muncul bau yang tidak sedap, terasa lembab atau tidak nyaman. Secara ilmu itu tadi pembahasan waktu ideal ganti spray, dan sekarang kembali ke videoku. Nah, itu kebiasaanku teman-teman. Niatnya cuma ganti spray, lihat debu dan badang. Apa itu badang ya teman-teman? Sawang itu ya. Badang istilahnya sama dengan sawang. Kayak debu yang terkumpul dan membentuk seperti jaring, tapi bukan dari laba-laba itu loh teman-teman. Apa ya? Komen ya teman-teman, itu namanya apa? Nah, itu akhirnya aku merembet deh lap-lap debu-debu yang ada di ambalan atasnya kasur. Harusnya kan tadi lap-lap dulu ya teman-teman. Jadi kebalik. Bagian kasur dan bantal jadi kena rontokan lagi ya. Kena rontokan debu sedikit, tapi sudah langsung aku bersihkan lagi. Dan harusnya kita membersihkan debu-debu itu kayaknya lebih efektif kalau pakai tisu basah ya teman-teman. Jadi nggak mabur-mabur gitu debunya, nggak berterbangan. Tapi karena tisu basahnya aku lupa naruh, karena memang jarang pakai tisu basah, jadi ada tisu basah cuma jarang dipakai, jadinya lupa. Seadanya aja tisu yang ada di kamar aku pakai. Nah, jadi merembet kan? Jadi lap-lap apa itu headboardnya juga. Nggak apa-apa ya, kita dapat untungnya, kamar jadi lebih bersih. Nah, ganti spray sudah, lap-lap debu yang ada di atas kasur, di atas bagian kasur itu sudah. Aku sekalian nyapu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, pernah dengar nggak mitos kalau orang Jawa tuh nggak boleh nyapu di malam hari? Katanya itu nyaponi rejeki, jadi kayak buang rejeki lewat sampah yang kita sapu gitu teman-teman. Nah, teman-teman pernah dengar itu nggak? Kalau menurutku sendiri sih ya, kalau kita sempatnya malam hari nyapunya ya nggak apa-apa. Itu kan memang secara ilmiah baik untuk kebersihan, dan memang kondisi waktunya kita sempatnya malam. Jadi kalau menurutku sih ya oke-oke aja. Tapi di mitos itu sih ada syaratnya. Kalau nggak pengen rezekinya ikut kesapu, kalau nyapu di malam hari itu syaratnya nggak boleh dicikrak ya, nggak boleh dibuang langsung. Jadi kita kumpulkan gitu, tetap di lantai, kita kumpulkan jadi satu di pojokan misalnya. Nah, baru boleh kita cikrak atau kita buang sampahnya itu besoknya begitu. Kalau di daerah teman-teman gimana? Apa ada juga mitos yang seperti itu? Komen, ditunggu komennya ya teman-teman. Nah, setelah nyapu lanjut lagi ngepel, tapi ini aku ngepel bagian kamar aja ya teman-teman. Kalau semua muanya tak borong semua ya nanti aku kecapean sendiri, soalnya besoknya mesti kerja lagi di pagi hari. Nah, sebelum kerja biasanya aku masak dulu masakan yang ada di rumah. Mungkin mau subuh itu bangun ya teman-teman jam 4-an, setengah 4-an kalau nggak kesiangan ya. Kalau kesiangan ya setengah 5, jam 5 itu masak, cepet-cepet masak. Kalau ada bahan di kulkas gitu enak teman-teman, langsung kita masak. Kalau nggak ada ya kadang-kadang WA tetanggaku itu terus diambilkan suamiku belanjaannya
gitu, dan harus cepet-cepet berangkat sebelum jam 7 udah berangkat kerja. Makanya kita harus manage waktu sebaik-baiknya. Nah, ganti spray dan beberesnya selesai deh teman-teman. Gimana penampakannya? Lebih rapi ya teman-teman ya. Yang pasti lebih bersih. Kalau kita pakai spray yang baru dicuci itu rasanya nyaman banget gitu. Beda gitu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih yang sudah menemaniku beberes. Semoga videoku bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Like jika suka, dan sampai jumpa kembali di videoku berikutnya di hari Kamis jam 12 siang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.